Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, Ibu Fadila Yuntias MPD. Kami di sini izin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang review literatur jurnal ber-ISBN. Nah, saya di sini tidak sendiri. Saya di sini sebagai moderator dan ada teman saya, Nabila Safa sebagai pemateri pertama dan saya sebagai pemateri kedua dan juga Nadila Setiawanti dengan pemateri ketiga. Next, oke, langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan diterangkan oleh Nabila Safa. Kepada Nabila Safa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada konsep literatur review, pengertian sama manfaatnya. Konsep literatur review adalah suatu kajian ilmiah yang berpusat pada suatu topik tertentu. Literatur review akan memberikan gambaran tentang perkembangan suatu topik tersebut dan memungkinkan peneliti untuk menemukan teori atau metode baru, membuat teori baru, mengidentifikasi perbedaan antara teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian. Jadi, literatur review merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasan teori untuk mendukung proses analisis dan pemecahan masalah. Proses ini melibatkan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian guna mengumpulkan informasi relevan serta menghindari duplikasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Secara umum, literatur review mengandung ulasan, rangkuman, dan analisis kritis dan sumber-sumber pustaka termasuk artikel, buku, dan sumber lainnya seperti internet atau karya ilmiah seperti tesis dan disertasi. Sebagai dasar penelitian, literatur review harus relevan, mutakhir. Apa itu mutakhir? Minimal dalam 3 tahun terakhir dan memadai untuk mendukung perumusan masalah serta kerangka pemikiran yang jelas. Tujuan utama dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran ini terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kedaluarsa karena ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru gitu. Selain itu, literatur review berperan dalam menjelaskan aspek-aspek penting dari penelitian seperti variabel, model, rancangan penelitian, teknik sampling, analisis data, dan interpretasinya, sehingga penelitian tersebut dapat diulang atau diuji oleh peneliti lainnya. Secara keseluruhan, literatur review berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk mendukung tujuan penelitian serta sebagai kerangka teori yang melandasi proses penelitian. Lanjut, di sini ada 3 hal yang dilakukan jika ingin melakukan literatur review. Yang pertama itu mengumpulkan data atau informasi. Langkah pertama adalah mencari dan mengumpulkan sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini bisa berupa jurnal ilmiah, buku, laporan, disertasi, atau artikel dari situs web yang kredibel. Penting gitu untuk memastikan sumber-sumber tersebut berkualitas, relevan, dan mutakhir. Teknik yang digunakan bisa mencakup pencarian di database ilmiah, referensi dari penelitian terdahulu, atau menelusuri literatur dalam bidang yang sedang diteliti. Yang kedua itu mengevaluasi data, teori, informasi, atau hasil penelitian. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mengevaluasi kualitas dan relevansinya. Peneliti perlu mempertimbangkan validasi metodologi yang digunakan dalam penelitian, apakah hasil dan kesimpulan yang diambil mendukung atau bertentangan dengan teori yang ada, serta apakah penelitian tersebut mengandung bias atau kekurangan tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber informasi yang dicari. Yang ketiga itu menganalisis hasil publikasi. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi pola pandangan dalam penelitian sebelumnya,
serta tren yang muncul. Hasil analisis ini nantinya digunakan untuk merumuskan pertanyaan, penelitian baru, mendukung atau mengembangkan teori yang ada, atau bahkan menemukan solusi terhadap masalah penelitian yang belum dijawab. Lanjut, di sini ada manfaat literatur review. Yang pertama itu memahami perkembangan penelitian terkini. Nah, dengan melakukan literatur review dapat memahami gitu, perkembangan terkini dalam bidang penelitian yang diminati, dapat mengidentifikasikan studi-studi baru, temuan-temuan penting dan tren penelitian yang sedang berkembang. Hal ini membantu untuk tetap up to date dan memastikan bahwa penelitian relevan dengan perkembangan terkini. Yang kedua itu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Melalui literatur review dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau gap dalam literatur yang ada. Terus dapat melihat area yang belum banyak diteliti atau topik yang masih kontroversial. Yang ketiga itu memperkuat rasionalisasi penelitian. Dalam literatur review akan menemukan studi-studi terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang yang sama atau serupa dengan penelitian. Dengan merujuk pada studi-studi tersebut, dapat memperkuat rasionalisasi penelitiannya. Yang keempat itu membangun kerangka konseptual. Jadi, literatur review membantu penelitian dalam membangun kerangka konseptual untuk penelitiannya. Peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang relevan, konsep-konsep kunci, dan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dengan membangun kerangka konseptual yang kuat. Pada pendapat mengarahkan penelitian dan memperjelas hubungan antara variabel yang akan diteliti. Yang kelima itu memilih metode yang tepat. Dalam literatur review juga dapat mempelajari metode-metode penelitian yang telah digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian dapat melihat metode-metode yang telah terbukti efektif dalam bidang penelitian yang sama. Ini membantu dalam memilih metode yang paling tepat untuk penelitiannya, sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Yang keenam itu ada mencegah pembaruan yang tidak perlu. Dengan melakukan literatur review, penelitian dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mereplikasikan atau mengulang penelitian yang sudah ada. Peneliti dapat melihat apakah pertanyaan penelitian telah diteliti sebelumnya atau sudah ada jawaban yang jelas. Yang ketujuh itu memvalidasi temuan penelitian yang melalui literatur review, penelitian dapat membandingkan temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk memvalidasi hasil penelitian dan melihat sejauh mana hasil konsisten dengan literatur yang ada. Yang kedelapan itu mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik. Dalam literatur review, peneliti akan membaca dan menganalisis berbagai artikel dan publikasi ilmiah. Hal ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Peneliti juga akan mengembangkan wawasan yang lebih luas dan dapat melihat berbagai perspektif gitu yang ada. Pemahaman yang mendalam ini akan membantu peneliti dalam mengembangkan argumen yang kuat dan informasi yang kredibel dalam penelitiannya nanti. Yang kesembilan itu menemukan sumber referensi yang relevan. Literatur review juga membantu peneliti dalam menemukan sumber referensi yang relevan untuk penelitiannya. Karena peneliti akan mengidentifikasi artikel-artikel penting seperti buku atau publikasi lainnya yang ada yang dapat menjadi acuan dalam penelitiannya nanti. Dengan memiliki sumber referensi yang kuat, peneliti dapat mendukung klaim dan memperkuat argumentasi dalam penelitiannya. Yang terakhir, itu ada menghindari plagiarisme. Dengan melakukan literatur review yang cermat, peneliti dapat menghindari plagiarisme dalam penelitiannya nanti. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Safa yang telah memaparkan materinya. Kita langsung saja ke pemaparan materi kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, baik di sini saya akan memaparkan tentang beberapa elemen literatur review. Di sini ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama itu meng- untuk mengembangkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Nah, yang kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris, nah, dengan contohnya untuk mendukung posisi, relatif, dan alternatif.
Dan yang ketiga itu menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Dan yang terakhir untuk membuat kesimpulan dari setiap bagian yang memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya ada langkah-langkah literatur review. Yang pertama ada formulasi permasalahan. Nah, dengan pemilihan topik dengan untuk memilih topik yang sesuai dengan isu dan interest, permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Dan yang kedua, untuk mencari literatur. Nah, di sini tuh eh, untuk membantu kita mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Nah, sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Nah, ada yang ketiga, mengevaluasi data. Nah, sih cari dan temukan untuk mencari dan menemukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Nah, data ini juga bisa berupa data kualitatif dan juga data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya atau data campuran. Dan ada yang terakhir, analisis dan interpretasikan. Nah, untuk mendiskusikan temuan serta meringkas literatur. Nah, di sini tuh untuk mereview sebuah literatur, nah kita bisa melakukannya dengan ya berbagai cara. Nah, di sini ada 5 cara, yaitu untuk mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkasnya. Oke, next. Di sini ada pengertian jurnal ber-ISBN. Nah, ISBN ini adalah singkatan dari International Standard Book Number atau Standar Internasional Penomoran Buku. Nah, secara umum, ISBN adalah kode identifikasi unik internasional untuk buku. Setiap buku yang diterbitkan secara resmi oleh penerbit di seluruh negara. Nah, kalau gambarannya tuh harus visual ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Nah, si kode ini tuh yang memberikan informasi detail mengenai judul buku, nama penulis, penerbit, dan kota terbitnya gitu. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Saya lanjutkan ke pemaparan materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Nadila Setiawanti. Kepada Nadila Setiawanti, persilakan. Oke, terima kasih Samsul. Di sini saya akan menjelaskan tentang adapun terbitan yang dapat diberikan di ISBN. Yang pertama ada buku tercetak monografi dan pamflet. Yang kedua terbitan braille, braille. Yang ketiga buku peta. Yang keempat film, video, dan transparansi yang bersifat edukasi. 5. Audiobooks pada kaset, CD, atau DVD. 6. Terbitan elektronik atau bisa disebut dengan Martian readable tapes atau diskus atau CD room atau publikasi internet. 7. Salinan digital dari cetakan monograf. Kedelapan, terbitan Microsoft. Yang kesembilan, software edukatif. 10. Mixed atau media publication yang mengandung teks. Adapun penerbitan yang tidak dapat diberikan ISBN. Yang pertama, diterbit terbitan yang terbit secara tetap, contohnya majalah. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, printed musik. Yang keempat, dokumen pribadi atau seperti biodata atau profil personal elektronik. Yang kelima, kartu ucapan. Yang keenam, rekaman musik. Yang ketujuh, software selain untuk edukasi selain games. Yang kedelapan, buletin elektronik. Yang kesembilan, surat elektronik. Yang kesepuluh, permainan. Hmm. Di sini ada fungsi ISBN. ISBN memberikan legitimasi dan standar untuk penerbitan jurnal serta memudahkan pengelolaan, distribusi, dan mengindeksan jurnal di berbagai database ilmiah.
Selain itu, keberadaan ISBN memudahkan pencarian dan sitasi publikasi di tingkat internasional. Ada beberapa fungsi ISBN. Yang pertama yaitu menunjukkan satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Yang kedua, membantu memperlancar distribusi buku karena dapat mencegah kekeliruan dalam pemesanan buku. Yang ketiga, sarana promosi bagi penerbit karena informasi tentang mencantumkan ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta dan Badan Internasional ISBN di London. Selanjutnya, tentang manfaat ISBN. ISBN yang merupakan kode unik yang membedakan buku dari yang lain dengan mudah baik manual maupun mesin ketik. Untuk menghindari kesalahan, identitas buku harus jelas, misalnya mencatat judul, penjualan buku, menerima pesanan dari pelanggan dan sebagainya. Terus ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama mendukung proses distribusi. Maaf, salah. Yang pertama yaitu memberikan identitas pada buku. Satu, ISBN yang merupakan kode unik yang membedakan buku dari buku yang lain. Yang kedua yaitu mendorong meningkatkan jumlah penulis. ISBN juga membantu mendorong jumlah penulis. Secara sederhana, ISBN mendorong para penulis untuk menerbitkan karya mereka dalam bentuk buku. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu meningkatkan promosi buku. Penerbitan buku dengan ISBN berikutnya mendukung atau memaksimalkan promosi buku itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh faktor buku tersebut terdaftar di perpustakaan, perpusnas yang memungkinkan distribusi personal. Terus yang keempat yaitu mendukung pengembangan karir akademik guru dan dosen. ISBN memfasilitasi publikasi yang ditujukan untuk komunikasi akademik, termasuk guru dan dosen. Misalnya, setelah diakui oleh Dikti, mereka masuk ke LDK, LKD, dan masuk ke proses penilaian angka kode atau bisa disebut dengan PAK yang membantu mengembangkan karir akademik mereka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan fungsi perpustakaan nasional atau bisa disebut dengan perpusnas. Melainkan ISBN, fungsi perpusnas jadi lebih kuat. Pertama, perpusnas menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk merilis ISBN untuk buku yang diterbitkan penerbit. Kedua, buku ber-ISBN terdaftar di perpusnas dan dapat diakses secara online ataupun offline oleh masyarakat umum. Cukup sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadila Stiwanti yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian dari pemaparan hasil diskusi kelompok 5. Eh, bila Mohon maaf bila banyak ada kesalahan kata dan teman-teman yang ingin bertanya mungkin nanti langsung ditanyakan sini aja ya. Eh, Baik, langsung aja ke kesimpulannya. Di sini kesimpulannya itu literatur review merupakan bagian penting dalam penelitian yang memberikan gambaran perkembangan topik, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan membantu peneliti membangun kerangka teori serta memilih metode yang tepat. Nah, jenis literatur review termasuk naratif, kualitatif, dan kuantitatif. Nah, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Nah, literatur yang baik harus relevan, mutakhir, dan kritis terhadap sumber yang digunakan. ISBN atau International Standard Book Number dan ISSN International Standard Series Number membantu mengidentifikasi dan mengelola buku serta jurnal ilmiah yang memudahkan distribusi dan mengindekskan global serta mendukung karir akademik. Baik, mohon maaf bila banyak ada kesalahan kata sekali lagi dan bila sekali lagi kalau teman-teman ingin bertanya nanti langsung ditanyakan aja di sini. Mungkin sekian dari kami kelompok 5. Oh, kan tadi udah dibuka dengan salam.
Sekarang ditutup juga dengan salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.